to Obar-Nobar Volume 3. Jadi di Obar-Nobar Volume 3 ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan olahraga di FISIP UI, mulai dari Olimfis, Fisjur maupun Livis. Nah, di Obar-Nobar kali ini kita mengangkat tajuk FISIP UI dulu, kini, dan selamanya. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di acara Obar-Nobar FISIP UI Volume 3, dulu, kini, dan selamanya. Nah, buat yang penasaran hari ini kita bakal ngapain? Kita udah ada beberapa narasumber, yaitu alumni-alumni FISIP UI. Salah satunya nih kita lagi bersama Mbak Hafiz. Halo guys. Mbak Hafiz ini juga ketua TNF tahun 2017. Iya, ketua 2017. Pokoknya kalau dari sebelah kok kayak kita ya, pasti anak-anak FISIP tahu lah ya tentang Kak Hafiz kayak di TNF kayak kita semua dengar prestasi-prestasi Kak Hafiz kayak ibaratnya jadi legend lah di FISIP. Untuk kita Kak Hafiz, kita ngeliat Kak Hafiz sebagai legend. Nah, kita jadi penasaran nih sebenarnya Bang, kayak awal bisa jadi kontingen atletik di FISIP tuh gimana sih ceritanya? Oke. Awal jadi kontingen. Sebenarnya legend itu cukup berat ya, bebannya cukup berat. Itu maksudnya ada prestasi besar dan juga terus juga tadi yang disebutkan kayak benar-benar dikenal itu sebenarnya cukup jadi inner support gue di dalam untuk motivasi diri sendiri. Kenapa sih kenapa gue ketertarikan dari kontingen ya? Jadi emang tuh kegiatan di FISIP yang namanya VG itu bikin lo semangat banget jadi maba, bikin lo semangat banget untuk mengikuti aktivitas kegiatan yang ada dari departemen dari BEM ya khususnya. Terus juga di situ kan cabang-cabangnya cukup beragam ya. Di waktu gue maba tuh gue ikut basket, futsal, atletik, ya cukup itu 3 seputar itu lah. Jadi emang awalnya itu gue nggak sadar sih bakat gue gue nggak sadar punya kompetensi untuk mengikuti atletik karena gue juga baru kenal tuh apa sih namanya atletik di kampus gitu. Jadi emang ini yang mungkin jadi message penting ya buat teman-teman nanti. Kenapa ketika teman-teman memilih UMKM, teman-teman harus kenal banget UMKM itu gimana dasarnya gitu. Terus jadi awal kontingen itu ya karena FVG itu teman-teman dari Depor juga mulai melakukan scouting gitu kan. Jadi setelah FVG selesai itu ada berhubungan sama kegiatan Olim UI. Olim UI itu apa? Olim UI itu berhubungan sama kegiatan antar universitas, kompetisi juga formatnya. Dan dia memang menyesuaikan dengan format kompetisi yang sesuai dengan standar wasit nasional ya. Jadi itu ada approachment dari teman-teman BEM ya, teman-teman BEM. Terus juga inner support gue siapa terutama kakak-kakak mentor gue di jurusan. Pendekatan mereka benar-benar bikin gue nyaman di waktu gue awal kenal jadi kontingen sebagai kontingen ya, khususnya atletik. Jadi awalnya simple sih, cuman gue dikasih waktu gue latihan, dikasih kapan gue harus latihan, bagi waktunya gimana, gue datang. Kalau ini kan kayak ada beberapa rangkaian acaranya, kayak mungkin ada pas parade, ada pas tandingnya. Nah sebenarnya momen-momen apa sih yang menurut Bang Hafiz yang paling berkenan banget gitu, momen-momen pas Olim? Momen-momen pentingnya itu ketika lu mempersiapkan latihan itu gitu. Sekali lagi pengen bilang makasih banget buat Bang Hafiz udah bersedia buat diwawancara, buat diajak ngobrol di acara Obar-Nobar ini, Obar-Nobar Volume 3 dulu, kini, dan selamanya. Selanjutnya kita bakal masih kedatangan beberapa narasumber yang lain. Untuk itu, untuk semuanya, untuk para penonton, stay tune. Dan makasih sekali lagi buat Bang Hafiz. Halo guys, balik lagi sama gue Rai Sandi di Obar-Nobar Volume 3. Nama gue Tia Ramadan, biasa dipanggil Iyer. Gue politik angkatan 2016. Bang Iyer, coba dong ceritain divisi singkat aja, lu ngapain aja divisi? Singkat ya. Selain kuliah, biasa nongkrong-nongkrong, terus ikut organisasi juga dari semester 2. Waktu itu pertama kali ikut organisasi di BEM 2017, terus lanjut di BEM 2018 jadi kepala departemen olahraga, terus lanjut lagi di BEM 2019. Udah.
Nah, kan di departemen olahraga itu BPSIP UI ada Fisjur juga tuh. Kalau menurut Bang Ir, Fisjur tuh apa sih? Orang-orang yang ikhlas di fisip sih kayaknya. Soalnya lu rela cabut kelas buat dukung orang. Bener, tapi gue belum pernah Bang. Ya lu jangan sih jangan. Iya. Enggak, soalnya belum bagian. Corona kan PJJ. Apain aja. 19 yang pas Fisip jadi juara 2. Lo ikut parade nggak Bang? Ikut lah pasti ikut kan. Nah menurut lu Jangan tuh ditanya Ri. parade yang kemarin tuh gimana Bang? Apa? Tensinya apa kayak geloranya? Bahasa lu asik juga. Pokoknya parade tuh fisik pasti selalu paling ditunggu-tunggu dan dilihat sih menurut gua. Karena soalnya apalagi 2019 ya, 2019 tuh masanya paling rame sih menurut gua dari semenjak gua 2016 itu 2019 paling rame. Terus juga serunya karena kita rebel sih. Maksudnya kita kayak kan sebenarnya waktu di Balerung tuh lu nggak boleh apa-ngapain tapi kita nyalain flare segala macam. Tapi itu budaya nyalain flare tuh emang udah dari dulu apa baru-baru aja Bang? Sebenarnya pertama kali tuh 2000 dari 2017 sebenarnya kita udah mulai aneh-aneh sih. Jadi waktu itu 2017 bahkan kita nyalain smoke sama flare di dalam teknik waktu itu. Terus waktu itu ya bisa kita ngata-ngatain tuh fakultas kan. Udah. Terus 2018 lanjut lagi kayak gitu di Balerung, 2019 juga kayak gitu. Intinya parade tuh jadi momen kita seru-seruan aja sih. Senang-senang lo jadi anak fisik. Lu bangga gak ngeliat parade Fisip tahun kemarin? Pastilah. Apa momen bangga lu kayak, wah ini gila gue bangga banget jadi anak Fisip. Pas lagi apa di parade? Waktu pas masuk Balerung, gue ngeliat tribun kita tuh yang keisi lebih dari satu tribun gitu. Oh. Jadi ada lebihnya itu keren banget. Terus karena menurut gue juga dari segi teknis 2019 paradenya jauh lebih rapi sih. Dari segi penempatan alat, banner, lagu dan lain-lainnya. Walaupun emang ada miss-miss lain juga. Gitu. Terus menurut lu di situ peran Fisjur tuh gimana Bang di parade? Gimana mal perannya gitu? Gimana mal perannya? Enggak, gimana? Pokoknya ya perannya pasti berperan banget lah, terutama anak-anak Depor yang di PSI Fisjur kan sama teman-teman sangkatannya juga bisa ngordinir jalannya parade, bisa megang ya ratusan orang di jalan gitu ya dengan rapi. Ya, pokoknya berpengaruh banget sih, maksud gue kalau misalkan nggak ada mereka kayaknya ya jadinya Berarti Fisjur ngebantu koordinasi gitu ya Bang? parah sih kan. Malah menurut gue ibarat jenderal lapangan hari itu lah. Anjay. Kasih dong buat maba-maba 2020 nanti pesan-pesan gitu. Halo teman-teman Fisip UI 2020, selamat datang di Fisip UI, selamat datang di kampus bersama kita. Sebenarnya sedih banget nggak bisa ketemu teman-teman semua secara langsung lewat PSA juga, tapi apa yang bakal teman-teman lewatin ke depannya pasti seru banget di Fisip. Jangan lupa buat saling kenal satu sama lain walaupun via virtual. Terus manfaatin terus semua wadah pengembangan diri walaupun lewat layar kaca juga. Jangan lupa ikut PSAK, jangan lupa gabung di komunitas. Belum punya. Assalamualaikum semuanya. Mantap. Ya, balik lagi di Obar-Nobar volume 3. Tadi kan udah ada Bang Hafiz, terus Bang Yer. Nah sekarang nih ada lagi nih narasumber lagi. Namanya Bang Ricky Arsabima. Pernah nih gue nih. Panggilannya saya Bang. Gue biasa dipanggil Pacong. Nama asli tuh Ricky Arsabima. Gue dari jurusan Ilmu Politik 2016. Ilmu Politik 2016. Kamu tahu dong Kak nih pertanyaan pertama. First impression Abang nih sebagai maba pas pertama kali masuk ngelihat Olympus itu gimana? Pertama kali gue masuk pas lagi jadi maba ya. Sebenarnya tadi kalau zaman gue maba tuh namanya FPG. Jadi pas gue masuk ada kompetisi tanding antar maba nih. Pertama kali gue first impression tahu itu tuh gue malah pas lagi daftar ulang kan ada kumpul jurusan tuh.
Nah itu gue ditawarin awalnya jersey. Gue tanya dulu, emang buat apa bang jersey bang? Ternyata dikasih tahu tuh ada kompetisi antar jurusan yang mempertandingkan antar maba. Nah itu tuh gue tertarik banget kayak, wah ini gue baru masuk, gue langsung tanding. 2 minggu kemudiannya tuh abis gue masuk tanding, gue sih excited banget ya. Maksud gue kayak, wah gue ketemu sama teman-teman gue yang baru kenalan di lapangan tapi sambil tanding, karena gue juga orangnya suka olahraga. Jadi menurut gue itu menurut gue itu keren sih gitu. Pas lagi gue kenalannya di lapangan. Jadi berarti ekspektasi abang nih pertama kali ngeliat Olimpiade itu terpenuhi nggak sih pas ngelaksanainnya itu? Kalau terpenuhi sih, karena target gue ikut FPG, soalnya gue gak mikir juara ya, karena gue gak tahu juga teman-teman gue yang bakal setim sama gue awalnya kayak gimana gitu kan. Walaupun ada, gue tandingnya pasti mau menang gitu kan. Ya tapi gue bisa kenal sama orang-orang baru di lapangan, gue kenal jurusan lain, bahkan supporter jurusan lain juga. Ya gue sih seneng banget gitu. Dan gue walaupun misalnya kita cak-cakan, kita supporteran, ya kalau gue emang orangnya bukan baperan sampai kelar lapangan. Jadi ya udah, emang namanya supporteran ya biasa. Jadi kalau gue sih ekspektasi gue terpenuhi sih FPG itu. Dulu waktu pas itu jadi kontingennya, jadi kontingen apa tuh? Nah mungkin kalau jadi kontingen karena politik itu mabanya 50 orang, itu cowok cewek. Cowoknya itu tuh kurang lebih 18 apa ya, pokoknya di bawah 20 lah. Itu tuh gue main, kalau nggak salah ada 9 cabang. Gue nggak main cuma di badminton sama di renang doang. Semua cabangnya gue main. Tenis lapangan, futsal, basket, nah itu gue main semua. Tapi ya bukan karena gue jago, tapi emang gara-gara kurang orang aja. Kayak gitu. Keadaan memaksakan. Menurut kakak pribadi nih, abang pribadi, apa sih yang ngebuat Olimpiade itu kayak spesial gitu? Olimpiade itu kenapa spesial? Menurut gue, kalau kenapa spesialnya, kita ketemu nih di Takor, di kantin, ngobrol bareng. Tapi kita ditemuin juga di lapangan, yang kita mainnya bercanda, ketemu orang yang mainnya serius, ketemu supporter yang mungkin acak-acakan, ada yang bercanda, ada yang apa. Itu sih menurut gua pengalaman baru aja. Karena mungkin kalau di SMA namanya biasanya kelas meeting kan, di akhir-akhir semester tuh. Nah ini kurang lebih kayak kelas meeting gitu, tapi kita masuk kuliah yang ada senior-senior, orang-orang udah kita anggap dewasa karena udah kuliah. Jadi ada pressure, ada seneng, ya semua campur lah kalau misalnya di Olimpiade itu. Pokoknya keren lah Olimpiade. Keren nih, berarti keren. Keren banget, Pak. Keren banget ya. Selama jadi kontingen nih, abang ini pernah juara atau apa nggak sih? Dulu pas lagi gua FPG itu juara 3 volley kalau nggak salah ya. Pokoknya gua tuh di politik sendiri tuh ada apresiasi gitu, surat apresiasi. Nah itu kalau misalnya dibuka ada ucapan-ucapan dari senior, dari orang nulis. Terus di situ ada ada gambar medali. Nah itu gue dapet 3 medali kalau nggak salah. Estafet putra gue emas. Jadi gue ada 1 medali emas, ada 1 perak sama 1 perunggu. Tapi yang perunggu nggak salah volley. Yang perak itu gue lupa cabang apa gue perunggu. Pokoknya gue dapet 3 medali. Dari sebuah yang gue ikutin tapi emang ketemunya orang-orang yang emang udah jago kayak tenis meja, pasti lu pada kenal lah ya, Visip Sukron itu, wah jago banget. Gue ketemu Sukron nih kayak, wah itu emang orang yang udah bisa main, dan gue cuman kayak ya tepok doang kayak gitu. Asal kena itu ya? Iya, yang penting mukulnya kayak atlet, aslinya mah enggak. Yang penting foto doang ya, foto. Yang penting pas segini fotonya gini. Ya, menurut abang sendiri nih, apa sih arti Olimpiade itu? Arti Olimpiade, fotonya kepanjangannya doang sih, artinya nggak tahu. Bagi apa? Apa ya Olimpiade? Itu tempat kita bersenang-senang, tempat kita bertanding. Terserah mau seneng, mau serius, mau juara, mau asal TP-TP sama orang. Gue tuh lihat orang-orang kayak gitu. Nggak semua orang mau juara. Ada yang lawak-lawak, ada yang cuma main buat ngebisikin orang, ngejailin orang, narik baju, cuma kayak weh, sambing kuping. Nah itu tuh di Olimpiade tuh ada. Tapi menurut gue Olimpiade itu tempat kita untuk bersenang-senang, tapi dengan cara olahraga. Gitu sih. Pertanyaan terakhir nih, kasih tips and trick atau pesan-pesan salam-salam buat maba 2020. Boleh. Pesan-pesan, salam-salam ya? Iya. Apa ya salam-salam? Ini buat nanti yang maba lucu ini. Maba lucu. Ya gue ini aja sih. Sedih sih nggak bisa ketemu sama kalian, kenal langsung, karena biasanya ada PSAK tuh 16, biasanya juga pun misalnya
yang udah lulus masih bisa jadi panitia. Sedih sih PSAK harus pindah jadi online ya, karena keadaan kondisi lagi kayak gini kita nggak bisa ketemu juga. Mungkin juga nanti gue sih mungkin masih sering lah beberapa kali main ke FISIP, mungkin karena nganggur kali ya atau gimana, mungkin nanti kita bisa kenalan. Tapi pokoknya semangat kuliah di FISIP-nya. FISIP tuh seru kok, pokoknya bikin diri kalian senyaman mungkin, masuk ke tempat-tempat yang kalian inginkan, kalian bisa untuk mengeksplor kesukaan kalian apa. Terus jangan lupa coba olahraganya juga, mau jadi supporter, mau jadi kontingen, mau jadi sahabat olahraga FISIP, pasti itu akan sangat menyenangkan. Mau kepanitiaannya pun juga, pokoknya semangat aja kuliah di FISIP. Itu aja sih dari gue. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua. Sekarang gua udah sama narasumber yang lain lagi nih. Coba Mam, kenalan dulu dong, kayak lo, nama lo, jurusan dan angkatan. Cerita sedikit tentang lo aja. Halo, nama gue Imam, jurusan komunikasi 2017. Ya, kayak yang disebutin gue tahun lalu ketua KBR futsal. Oh iya, kalau Livis kan tuh juga ngangkat isu-isu sosial politik ya. Kalau menurut lo gimana tuh Mam? Dan menurut gue di situ sih bedanya Livis sih. Jadi dengan Livis angkat isu sosial politik yang ada kan biasanya itu sesuai apa yang terjadi beberapa yang lagi hype gitu kan. Nah di situ jadi juga ngajak peserta yang ikut di Livis itu buat aware juga terhadap isu-isu sosial politik yang sedang terjadi di Indonesia. Rata-rata Indonesia kan. Iya betul. Nah gitu sih, jadi nggak cuman sekedar ngadain kompetisi kelar dapat hadiah juara, enggak. Jadi ada meningkatin awareness peserta tentang isu sosial politik yang ada. Di situ sih kerennya menurut gua. Ya, konsepnya keren banget, berarti Livis ya udah kompetisi olahraga tingkat nasional, terus juga ada isu-isu sosial politik juga, dan kebetulan kita juga fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jadi emang keren banget konsepnya Livis. Mantap banget. Nah, terus kalau kita bagi pas lo tanding nih di Livis nih, kalau momen-momen pas Livis nih yang paling berkesan buat lo apa di Livis ya? Mungkin kalau gue di Livis sih ini sih, begitu ketemu tim-tim atau fakultas universitas yang dari luar sih, soalnya di situ kelihatan kan maksudnya mentalnya beda, karena mungkin ada beberapa dari kita juga yang cuma biasa main di tingkat kampus, mungkin mentok di Olim kayak gitu, jarang main keluar. Di situ kelihatan di kitanya yang mentalnya kurang, yang nggak biasa main sama orang luar. Nah terus juga kelihatan merekanya juga yang mana yang sering ikut turnamen, entah emang mungkin mereka pro atau gimana. Di situ sih serunya sih, jadi kita juga bisa ngelihat orang-orang yang jago, kita juga dapat pengalaman baru, terus ya nambah pengalaman juga sih buat kitanya di Livis itu. Keren banget buat nambah jam terbang dan pengalaman tuh, berarti pas banget, mantap iya, banget Livis ya. Akhir nih, coba dong kasih salam buat maba FISIP UI 2020. Buat maba? Iya, buat maba. Kasih salam, apa kayak petua-petua. Ya gue singkat aja sih, ya buat maba kalau udah masuk FISIP jangan ragu untuk berkontribusi di FISIP dalam hal apapun. Jadi meskipun lo nggak bisa apa-apa, misalkan lo nggak bisa olahraga, nggak bisa seni, tapi lo bisa dukung mereka yang melakukannya gitu sih. Betul banget. Jadi ingat ya, maba-maba. Itu dari Bang. Oke, kita udah sampai di penghujung acara, penghujung sesi sebenarnya. Selanjutnya ini kita masih banyak narasumber yang gak kalah keren, makanya pantengin terus Obar-Nobar volume 3. Mantap. Gue Angelo dan Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum. Mata indah bola pingpong, join KTMF dong. Masa iya lu gak gabung, awas ntar nyesel bung.
Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys cari tahu info KBTF karena kepo itu gratis dengan join kamu support Visip setiap hari. Enjoy! Halo semuanya, kembali lagi di Obar Nobar volume 3. Yeay! Kali ini hostnya berbeda ya, saya Ahyar dari Banten. Dari Antrop 19. Kamu siapa? Kali ini saya bersama dengan Karakyan ya. Karakyan ini Korbit Kremas BEM-FISIP UI 2020. Ceritain dong Kak, dari Karakyan mulai di FISIP gimana, ikut organisasi apa, terus bisa sampai sekarang jadi Korbit Kremas. Gue di FISIP itu ikut kegiatan olahraga ya? Ikut kegiatan olahraga itu awalnya gara-gara masuk Depor, masuk BEM. Jadi staf Depor, terus di tahun kedua gue jadi ketua kontingen, terus di tahun ketiga gue dapet kepercayaan dari Salman juga buat jadi Korbit Kremas. Wadidaw. Keren banget. Kak, ada pertanyaan ini buat Karakyan. Nah, kan Karakyan tahun lalu jadi ketua kontingen FISIP di Olim UI ya. Nah, menurut Karakyan gimana sih antusias anak-anak FISIP menjelang Olim? Dan kalau emang antusiasnya tinggi, apa sih yang ngebuat mereka antusias itu? Kan pada rame-rame tuh ke Balairum, parade gitu, itu gimana? Kalau antusiasme dari anak-anak FISIP, kalau menjelang Olim kemarin sih, menurut gue emang rame ya. Dari semenjak gue kuliah, pokoknya menurut gue tuh tahun lalu, ini gue nggak tahu ya, tapi menurut gue itu paling rame dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena hype-nya itu emang lagi kebangun-bangunnya banget, karena dari Visjur, dari satu FISIP, dari teman-teman komunitas dan lain-lain, itu juga kayak lagi semangatnya sama peroliman. Nah, kan Karakyan ikut juga kan ya di komunitas hoki. Nah, gimana sih rasanya gitu membawa nama FISIP kayak gitu? Terus gimana rasanya didukung juga sama teman-teman? Kalau pas gue kemarin jadi kontingen, ya jelas rasanya beda sama ketika gue megang jadi ketua kontingen, walaupun emang barengan sih jalannya juga. Tapi yang gue rasain emang bener-bener ya namanya dukungan atau support dari anak-anak FISIP tuh emang gak ada matinya gitu. Mau lawannya fakultas yang gak punya supporter atau apa segala macem, tapi tetap gitu FISIP tuh gak ngeliat lawannya, yang penting kita tuh supporteran buat mereka nih supporteran buat emang buat ngedukung gitu, bukan buat ngelawan musuh supporterannya gitu. Berarti supporternya tuh berdampak banget ya, kemarin juara 2 kan? Juara 2, benar. Udah berapa tuh? Udah 6 tahun atau 5 tahun gitu baru dapat podium. Kan pas lo jadi ketua nih, FISIP naik podium. Nah, gimana rasanya FISIP naik podium setelah sekian lama? Setelah berapa tahun sih? Berapa ya? Gue lupa dah. Gue lupa dah. Ya, gue juga lupa. Iya, gue juga lupa kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya gue rasain FISIP naik podium setelah bertahun-tahun, 4 atau berapa ya, gue lupa. Senang banget sih, karena itu pas banget dia megang podium itu pas lagi gue yang ngejabat gitu. Tapi gue juga mungkin gue nggak bisa ngedapetin podium juga karena kalau bukan dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Gue banyak belajar dari tahunnya Jun, tahunnya Yura, tahunnya Dewi jadi ketkon, dan mungkin itu juga sih yang bikin FISIP bisa sampai juara 2 gitu di Olim kemarin. Terus kalau yang gue rasain ada sedikit perubahan sih di komunitas, karena setelah kita dapat podium, komunitas itu harusnya kayak ayo udahlah udah podium gitu. Tapi setelah selesai Olim, tetap komunitas itu banyak yang masih latihan segala macam gitu. Walaupun emang Olim udah lewat dan masih baru akan Olim lagi tuh tahun depan lagi. Itu sih. Jadi emang berasa dampaknya gitu. Kan menurut lo penting gak sih regen olahraga tuh? Regen olahraga penting sih, penting banget banget. Kayak ya kalau misalnya nggak ada regenerasi dari maba atau mungkin mahasiswa yang baru tingkatan kedua atau ketiga, ya mungkin komunitas banyak yang bisa nggak jalan, karena ya lagi-lagi komunitas juga membutuhkan SDM. Itu sih, jadi penting masalah regenerasi. Kan tahun kemarin tuh juara berapa? Juara 2 ya? Iya. Ya, juara 2. Ada beban tersendiri nggak sih buat pertahanin itu atau buat ningkatin lagi buat juara umum, juara 1? Buat tahun depan maksudnya? Iya, buat tahun depan. Kalau tahun depan sih mungkin ya dari ini tanpa mengurangi rasa hormat ke gua ke Dewi, gua ke Yura, gua ke Jun,
ini adalah bukti gitu, kayak misalnya tahun lalu kita bisa dapat juara 2, itu adalah bukti kalau misalnya masalah kuantitas itu tuh bukan menjadi permasalahan besar gitu. Kita tuh terlalu sering berpaku sama FT punya banyak SDM laki-laki banyak segala macam, jago atlet segala macam. Tapi balik lagi gitu, FH juga banyak, FIB juga banyak gitu. Tapi ya kita lihat sekarang masalah kuantitas tuh nggak penting gitu. Jadi ini kualitas gitu. Nah jadi ini ada bukti kalau tahun depan pun tahun ini ya sebenarnya kalau misalnya emang ada Olim itu bukan sebuah penghalang gitu loh masalah kuantitas dari atlet. Ya lebih penting masalah kualitas, jadi lebih penting kita nyari jam terbang segala macam daripada kita cuma menghimpun massa tapi ya nggak ada yang berkembang gitu sih. Berarti mending yang sedikit terkelola dengan baik pada yang banyak ini ya, nggak kayak ini banget. Iya, kalau gue lebih setuju sama itu sih daripada kita terlalu berfokus sama menghimpun massa lebih besar segala macam. Tapi baik lagi kan komunitas emang butuh namanya SDM karena dari situ ya komunitas bisa bergenerasi. Gitu sih. Kasih salam dong buat Maba 2020. Selamat datang di FISIP. Jangan lupa lakuin apa yang lu suka di FISIP. Ramein komunitas-komunitas. Gak cuma di sini nggak cuma ada komunitas olahraga, ada juga komunitas kesenian, ada keilmuan juga, ada juga komunitas keagamaan segala macam. Ikut aja, nggak ada salahnya dan nggak bakal nyesel. Itu sih. Selamat datang di FISIP. Halo semuanya, balik lagi di Obar Nobar Volume 3. Halo. Sekarang aku Hani lagi sama narasumber yang berikutnya. Namanya siapa? Nama gue Dito. Ya, terus dari jurusan apa? Dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Angkatan 2018. Oke, ceritain dulu dong Kak Dito nih siapa sih, terus kayak kesibukannya di FISIP dari awal, apa lagi ngapain? Pas gue maba itu yang pertama kali gue ikutin tuh Fisjur. Oke, jadi apa? Fisjur tuh gue jadi staff RTO. Fisjur sampai Desember kan? Ya. Desember selesai. Lanjut semester 2 gue wawancara Depor. Setahun kemarin gue BM Depor. Terus di Depor jadi apa? PIC Fisjur. Ya, PIC Fisjur jadi yang ngebantu-bantu lah. Emang bantu-bantu doang? Ya. Tapi tulisannya jadi PO Fisjur. Ya, kebetulan. Kebetulan. PO tuh apa? PO tuh ini pre-order. Enggak. Project Officer. Project Officer. Jadi secara langsung dan gak langsung tahu dong suasana pas Olim tuh gimana. Terus Olim? Iya, pas parade, terus sampai hari pertama Olim. Terus menurut Kak Dito tuh yang bedain Olim sama pertandingan-pertandingan lain tuh apa? Pertandingan lain tuh maksudnya kompetisi lain? Iya, kompetisi lain. Olim udah pasti yang paling beda tuh euforia ya. Euforianya soalnya karena di Olim tuh lo tanding, itu ada yang ngedukung lo gitu. Iya. Kalau di kompetisi lain yang pas gue ikutin kayak di SMA itu belum pernah sih gue ngerasain. Ada, tapi nggak kayak Fisjur lah. Jelasin juga kayak maksudnya tuh bantu-bantunya dalam segi apa kalau Fisjur sampai bisa bedain gitu loh. Ini pas gue jadi PO. Ya. Pas gue jadi PO sebenarnya ya lo sebagai project officer pasti paling sebagai penanggung jawab atas Fisjur tahun lo gitu kan. Jadi ya gue yang koordinir tim inti Fisjur selama setahun kemarin dari Februari sampai Desember. Panjang sih Fisjur perjalanannya, kayak banyak yang dilakuin selain supporteran ya, kita juga ngadain kompetisi minor kayak kompetisi yang olahraga minor yang nggak punya kompetisi di UI gitu, kayak misalkan tenis meja itu kan nggak ada ya di kompetisi sendirinya. Terus
tenlar, terus apa ya, hoki, kayak gitu-gitu. Itu namanya invitasi, Fisjur yang ngelakuin itu. Terus sebelum invitasi itu ada Livis juga, Fisjur juga aktif juga di Livis. Karena pokoknya sebenarnya bukan di kompetisi Olim atau Livis doang sih. Setiap kompetisi komunitas olahraga yang diikutin komunitas olahraga FISIP pasti Fisjur datang. Berarti dia nggak cuma supporteran doang tapi juga bantu atlet gitu ya? Iya. You are my friend あの日の夢今でもまだ忘れてないんでしょ You are my dream 始まってば Ya, balik lagi di Obar-Nobar volume 3. Kali ini dari tadi kita udah narasumber kita ini dari atlet-atlet FISIP ya. Ini kalau sekarang ini kita dari supporter FISIP nih yang sangat terkenal nih. Ya ini dari Sosiologi 2014. Ayo kenalin diri dong Bang, namanya siapa? Sosiologi 14, pala lo pean 18! Emang jangan nilai buku dari covernya. Walaupun lihat seperti ini tapi 2018 masih muda. Dan boleh diperkenalkan dirinya? Namanya gimana? Perkenalkan aja. Udah, nama gue Kresna, panggilnya Dono, usia 18. Bang Dono. Sibuk apa nih sekarang nih Bang? Kuliah. Kan kuliah online nih. Iya. Sibuknya ngapain sekarang Bang? Tidur. Ngapain lagi? Oke Bang. Bang boleh ceritain nggak deh Bang? Awal-awal masuk FISIP itu gimana Bang? Apa ya ini PSAK-nya? Atau apanya? Pokoknya awal-awal baru masuk FISIP itu rasanya gimana? Ceritain Bang. Ya awal masuk kampus mah ya seneng, apalagi dapetnya FISIP UI kan. Juga gitu. Kayak orang dia gue dapet FISIP UI lagian. Ya udah setengah-setengah aja. Ini buat info aja nih ya, Bang Dono ini sebenarnya koor supporter FISIP juara 2019 tahun lalu nih. Jadi nih Bang Dono ini emang terkenal banget di kalangan supporter daripada FISIP. Jadi dia yang memimpin para supporter FISIP. Nah, ini buat menurut lo nih, supporteran di FISIP itu kayak gimana sih Bang? Yang pasti kalau gue ngeliatnya ya, di antara fakultas lain tuh FISIP yang paling asik sih supporterannya. Karena yang gue ngeliat paling beda banget, FISIP tuh mau lu menang, mau lu kalah, mau lu seri itu kita tuh bakal terbangga sama lu. Kita tuh bakal selalu ada, kita tuh bakal pokoknya lu mau dalam kondisi apapun, lawan yang lebih susah atau apa, pokoknya kita bakal pasti ada di situ dukung 100% nyanyi udah. Jadi tuh FISIP itu supporterannya itu bukan cuma buat ngedukung kalau menang doang ya? Agak. Tapi setiap pertandingan udah pasti ada. Pasti ada kita dukung. Mau dia menang, mau dia kalah, mau dia seri, mau ada apa, pokoknya ada FISIP tanding ya udah kita ada di situ. Kalau ribut-ribut itu menurut lu gimana tuh? Menanggapi hal-hal yang karena supporter suka ribut, apa yang lo lakuin kalau dia lagi ribut? Gue pertama ngatur orangnya dulu ya. Kalau misalkan yang ribut yang senior atau kayak misalkan ya ketua BEM atau gitu ya gue paling ngejagain yang lainnya aja yang di tribun, karena ya gue ibaratnya ya mereka udah tau lah harus ngapain, gue nggak perlu ribet-ribet banget. Tapi kalau yang ribet biasa ya kalau nggak junior gue atau nggak anak-anak supporter gue, pasti gue turun tangan buat udah ngelerain, karena ya gue takutnya ribut itu cuma ganggu pertandingan doang, ganggu konsentrasi atlet. Nih, tips PD supporteran di depan orang rame Kak? Tips PD supporteran di depan orang rame? Nyanyi aja. Yuk kayak PD mah ya kalau lo misalkan supporteran sama temen lo, temen dekat lo lah atau enggak ya udah lo langsung nyanyi aja, ntar sendiri bakal bisa kok. Kalau menurut gue sih tips PD supporteran itu kalau kita emang dari awal niatnya untuk mendukung FISIP sih kita pasti pede-pede aja Don. Bisa gitu ya. Wah ini terakhir nih Don. Coba kasih salam-salam buat Maba 2020. Salamnya emang bener apa enggak? Yang bener. Bener. Iya. Iya buat lo yang masuk FISIP nanti jangan lupa ke Takor nongkrong. Terus pokoknya lo jangan takut dah buat eksplorasi semua hal yang ada di FISIP, karena pasti FISIP bakal nyediain semua hal yang lo butuhin dah. Dan jangan lupa juga kontribusi buat fakultas kesayangan lo nanti. Nah setelah iklan yang satu ini kita bakal bareng-bareng nonton special guest yang super seru banget. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tetap di Obar-Nobar ya. Hai permisa, nama saya Barudin, umur saya 12 tahun, kota asal saya Jakarta. Jakarta adalah ibu kota penduduk Indonesia. Jakarta adalah paling padat di Indonesia.
Semangatku menjadi anggota FTC karena itu yang aku suka dan bikin keren. Mantep banget. Nah, yang pertama special guest kita ada Kak Vanessa atau yang akrab dipanggil Kak Facil. Kak Facil ini yang dulu menjabat sebagai ketua kontingen FISIP UI untuk Olim ketika FISIP UI berhasil menjadi treble winner. Langsung ditonton aja. Treble winner kan nggak di olahraga sendirian ya, di treble karena menang Olim UI, menang FISIP, menang UI Artwar, dan menang OIM UI. Oh ya, jadi karena ini 3, enaknya tuh ketua kontingen dari 2 lainnya, dari seni sama keilmuan tuh gue kenal dan berteman gitu. Jadi pas kita lagi sama-sama lagi proses perlombaannya atau gimana, sering cerita-cerita juga, tukar pikiran sama mereka bertiga. Oh iya, jadi ketua kontingennya tuh ada gua di olahraga. Terus di seni untuk UI Artwar ada Dania Antrop 2013. Terus di OIM ini keilmuan itu ada Devi ketua kontingennya, Kesos 2013 sama wakilnya Ferdi Politik 2013. Jadi kita berempat tuh emang temenan. Jadi benar-benar enak banget untuk tukar pikirannya, saling support juga. Mungkin karena itu sih. Jadi gue sering datang ke lomba seni, ke lomba keilmuan. Mereka juga sering datang ke pertandingan olahraganya. Jadi beneran saling support aja. Kita berempat. Gak, pasti yang seneng gak gue doang sih. Semua satu FISIP kayak seneng, harusnya. Ya seneng sih pasti jadi treble winner. Dan baru FISIP doang kan yang bisa kayak gitu. Fakultas lain gak bisa, belum bisa kayaknya sampai sekarang. Iya gak sih? Jadi ya seneng sih. Ikan lele, ikan lele, umur ikan lele, ikan lele, umur ikan. Nah, yang kedua ada Saroy yang ngasih performa super baik banget kemarin pada Olim UI 2019. Itu ketika gue maba dan gue mencoba untuk mewakili sosiologi di cabur tenis meja, karena dulu gue adalah atlet tenis meja ketika SD sampai SMP, tapi gue SMA tidak pernah lagi untuk latihan. Akhirnya gue mencoba untuk latihan lagi buat mewakili sosiologi di Olimpis. Gue mewakili di cabang ganda campuran, tunggal putri di Premier dan All Star. Yang pertama yang akan terlihat ketika lo masuk ke dunia olahraga FISIP itu adalah suportif, karena kayaknya gue merasakan cuman FISIP aja yang sangat, lingkungan FISIP yang sangat mendukung atlet-atletnya atau dunia perolahragaannya, sampai kita punya beberapa event olahraga. Dan menurut gue Depor dan Divor di olahraga di FISIP itu sangat aktif untuk mewadahi minat dan bakat dari atlet-atlet kebanggaan FISIP. Sebenarnya pertanyaan ini susah buat gue jawab karena perasaan gue tuh campur aduk banget waktu itu. Kayak seneng, cuman takut ngecewain, dan capek juga karena kan maba dan banyak kegiatan, sedangkan gue harus ketika teman gue udah pulang gue harus lanjut latihan atau gue pertandingan Olim. Tapi nggak apa-apa, gue have fun banget, enjoy banget karena banyak banget orang-orang yang support gue, ikut nonton dan lain-lain. Makasih juga buat terus support gue di Olim.
parade Olim, terus gue ngeliat semua dimensi atau elemen orang-orang di FISIP itu benar-benar membara gitu, kayak semangat di parade. Dan menurut gue itu adalah satu cara untuk mereka menunjukkan bahwa mereka mengharapkan kita atlet-atletnya untuk menang dan untuk membanggain FISIP. Hah? Demi apa KBF buka pendaftaran? Gila, gue harus daftar banget nih, gak mungkin gak, biar bisa ngerasain dikalungin medali bro, kuilah. Nah, yang terakhir ada Bang Katamsi. Bang Katamsi ini jagoan FISIP banget dan kebanggaan FISIP sejak dulu, yang katanya kalau misalnya dia lari gak akan ada yang bisa ngejar dia. Langsung ditonton ya. Feeling pas dapat emas pertama kali itu saya senang karena beberapa kali ikut kompetisi di tingkat SD, SMP sampai SMA itu kayak cuma dapat ucapan terima kasih, bukan terima kasih, ucapan selamat aja lah. Makanya ketika di Olim disuruh naik ke podium, dikalungin medali, kayak saya merasa ini rasanya nih kalau misalnya jadi atlet profesional, merasa kayak di Olimpiade Beijing atau enggak Tokyo gitu. Soal nama saya di lirik lagu Sportaran FISIP, saya maksudnya kayak bangga ya, maksudnya kayak sampai nama saya dimasukkan ke dalam lirik lagu Fisjor. Tapi saya kadang merasa kurang pantas ya, karena nama saya disanding sama Persipura kan, sedangkan Persipura itu tim kebanggaan masyarakat Papua, dan di Papua itu masih banyak pemain-pemain bola yang lebih hebat daripada saya. Jadi kayak rasa kurang pantas, kadang rasa kurang malu juga. Selain itu karena di kampus juga yang hebat-hebat bukan saya sendiri, masih banyak yang jago-jago di kampus kan. Seperti misalnya kayak senior-senior kita itu Bang Kal, Bang Yirus, itu kan jago-jago sih. Jadi kayak kurang pantas ya. Tapi terima kasih udah abadikan nama saya di lagu Fisjor. Ya, jadi sekian dulu untuk video Obar Nobar volume 3 kali ini. Sampai jumpa di Obar Nobar volume selanjutnya.